aku Kalisa Naila dengan NIM 0801233328. Kali ini aku akan membahas soal catatan kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk. Tujuannya biar kita bisa lebih ngerti tentang kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk di Indonesia. Yang pertama, aku akan membahas soal kelahiran. Kok bisa penting banget sih catatan kelahiran itu? Ya penting, supaya kita tahu berapa banyak penduduk di Indonesia dan gimana perkembangan penduduknya. Setiap bayi yang lahir harus dicatat biar punya identitas resmi. Ini penting banget buat keperluan administrasi, misalnya buat daftar sekolah, bikin KTP, atau keperluan lainnya. Di Indonesia, pencatatan kelahiran ini wajib dilaporkan maksimal 60 hari setelah bayi lahir. Kalau telat, prosesnya bisa lebih ribet dan butuh persyaratan tambahan. Selanjutnya ada kematian. Sama pentingnya kayak kelahiran, setiap orang yang meninggal juga harus dicatat. Ini bukan cuman buat administrasi keluarga, tapi juga buat update data kependudukan. Selain itu, pencatatan kematian bisa membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan kesehatan. Misalnya kalau ada banyak kasus kematian karena penyakit tertentu, pemerintah bisa lebih fokus dalam penanganannya. Pencatatan ini harus dilaporkan maksimal 30 hari setelah kejadian tersebut. Yang terakhir ada mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lainnya, baik dalam satu negara maupun ke luar negeri. Biasanya orang pindah karena pekerjaan, pendidikan, atau karena faktor lainnya seperti bencana alam dan lain-lain. Mobilitas penduduk ini bisa berpengaruh kepada kepadatan kota, bahkan layanan kesehatan. Misalnya kalau terlalu banyak orang pindah ke kota tanpa perencanaan yang baik, bisa timbul masalah seperti pengangguran dan kemacetan. Kesimpulan yang saya jelaskan tadi, kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk ini punya peran besar dalam kependudukan dan kebijakan pemerintah. Makanya pencatatan yang akurat itu penting biar data kependudukan kita tetap update dan kebijakan yang dibuat bisa tepat sasaran. Sekian pembahasan yang saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat. Jangan lupa catat kelahiran atau kematian di keluarga tepat waktu ya. Sampai jumpa.